Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kisah berikut ini patut diambil hikmahnya dan pelajaran bagi kita semua. Seorang ahli ibadah yang sangat taat kepada Allah. Dia adalah Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Menukilkan kisah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dia adalah orang yang paling tekun beribadah pada zamannya. Pada saat itu ada 3 orang laki-laki bersaudara yang memiliki satu saudara perempuan. Kakak beradik itu tidak mempunyai kedua orang tua dan mereka harus bertanggung jawab untuk melindungi adik perempuan satu-satunya. Saat itu ada panggilan untuk pergi berperang. Kemudian kedua saudara laki-laki itu hendak pergi untuk ikut dalam pengiriman suatu pasukan. Mereka bingung. Jika mereka pergi untuk berperang, siapa yang akan menjaga dan melindungi adik perempuan mereka? Dan kepada siapa ia akan dititipkan? Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menitipkan adik perempuannya kepada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dengan penuh keyakinan, mereka mendatangi ahli ibadah itu dan memintanya untuk bersedia dititipi saudari perempuan mereka. Yang berarti saudari perempuan mereka itu harus menetap di tempat ahli ibadah dan dalam lindungannya hingga mereka kembali dari peperangan. Awalnya ahli ibadah menolak permintaan mereka untuk dititipi adik perempuannya. Akan tetapi, mereka terus mendesak untuk bersedia dititipi adik perempuannya. Ahli ibadah itu hingga akhirnya berkenan dan kemudian ia berkata, "Suruhlah ia menginap di sebuah kamar di lantai bawah biar aku." Maka kedua saudara laki-lakinya segera menempatkan adik perempuannya itu di kamar yang dimaksud, kemudian meninggalkannya. Dengan begitu gadis itu berada di tempat ahli ibadah untuk sekian lama. Yang selama itu pula ahli ibadah turun ke tempat gadis itu menetap untuk sekedar memberikan makan. Ahli ibadah itu meletakkan makanannya di dekat pintu tempat biara itu tinggal, dan segera kembali ke atas. Kemudian sang gadis mengambil makanan yang sudah diletakkan oleh ahli ibadah. Setan cukup sabar menghadapi ahli ibadah, dan senantiasa membuatnya senang melakukan kebaikan, sambil membesarkan masalah jika gadis itu keluar pada siang hari, dan menakut-nakutinya. Andaikan ada orang yang melihat keberadaan gadis itu berada di biaranya. Maka setan menambahi tipu muslihatnya dengan berkata, "Andaikan engkau mau berjalan ketika membawa makanannya, dan meletakkannya di depan kamarnya, maka tentu pahalamu akan bertambah besar." Setan terus-menerus membujuknya, hingga ahli ibadah itu berjalan mendekati kamar gadis itu, dan meletakkan makanannya di depan pintunya, tanpa berbicara sedikit pun. Ini terjadi hingga beberapa lama. Kemudian iblis mendatangi ahli ibadah dan menganjurkannya untuk melakukan suatu kebaikan. Seraya berkata, "Andaikan engkau mau berjalan membawa makanannya dan meletakkannya ke dalam kamarnya, tentu pahalamu akan semakin besar." Iblis senantiasa membujuk ahli ibadah hingga dia mau membawa makanan dan meletakkannya ke dalam kamar seorang gadis. Iblis menyuruh ahli ibadah kepada kebaikan dan menganjurkannya. Seraya berkata, "Andai kata engkau mau berbicara dan mengobrol dengannya, tentu engkau akan bisa menjaganya." Iblis senantiasa membujuknya, hingga ahli ibadah itu mau berbincang-bincang dari lantai atas. Dan hal ini terjadi sampai beberapa lama. Kemudian, sejak setelah saat itu, iblis terus mendatangi dan membujuk ahli ibadah untuk masuk ke dalam kamarnya dan berbincang-bincang dengannya, agar tidak diketahui seorang pun. Maka itu akan lebih baik. Maka ahli ibadah itu pun menemani sang gadis hingga senja, dan setelah itu kembali lagi ke tempat ahli ibadah yang berada di lantai atas. Iblis terus-menerus mendatangi ahli ibadah, hingga akhirnya ia pun berani untuk memegang paha sang gadis dan memeluknya. Iblis terus mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebaikan, hingga akhirnya dia menyetubuhinya dan sang gadis itu pun hamil. Tampaknya iblis tidak mau berhenti di situ.
Apakah kamu lupa dengan kedua saudara laki-laki perempuan itu? Jika mereka tahu pasti dia akan membunuhmu. Maka ahli ibadah itu pun membunuh sang perempuan dan menguburnya, agar kakaknya tidak mengetahuinya. Ahli ibadah itu benar-benar mengubur perempuan itu bersama anaknya. Tidak seberapa lama, saudara laki-laki sang perempuan pulang dari peperangan. Mereka mendatangi ahli ibadah perihal adik perempuannya. Namun mereka harus menelan kekecewaan karena ahli ibadah berkata bahwa sang gadis telah meninggal karena suatu penyakit. Pada malam harinya, saat saudara laki-laki sang gadis itu telah tertidur, iblis mendatangi mereka lewat mimpi seraya berkata, "Ahli ibadah itu tidak jujur tentang saudari kalian. Saudari kalian telah hamil dan melahirkan bayi karena perbuatan ahli ibadah. Lalu dia membunuh saudari kalian dan bayinya. Karena merasa takut terhadap kalian, ia kemudian menguburnya di kamarnya. Pergilah ke sana dan buktikan sendiri. Tentu kalian akan mendapatinya." Pagi harinya mereka bergegas untuk mendatangi kuburannya seperti dalam mimpi. Kemudian membongkarnya. Alangkah terperanjatnya tentang adik perempuan mereka. Ternyata ada gunting dan ada bekas tusukan di lehernya. Itu menandakan adiknya telah dibunuh. Mereka pun menemui ahli ibadah tentang nasib saudarinya. Dan tak ada pilihan lain bagi ahli ibadah selain mengakuinya. Kemudian ahli ibadah pun bersiap untuk disalib. Tatkala ahli ibadah itu sedang diikat di papan, iblis berkata kepadanya, "Hai, kamu ahli ibadah, bersujudlah kepadaku, maka kau akan selamat dari keadaan yang menimpamu ini." Sang ahli ibadah pun bersujud dan menyatakan kufur terhadap Allah. Namun kemudian setan meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang menyalibnya. Pelajaran berharga dari kisah ini, setan dengan strateginya akan senantiasa mencari celah, membisiki manusia dengan maksiat-maksiat kecil, dan menjerumuskan manusia agar terjerumus ke dalam kemaksiatan secara bertahap. Seperti yang terjadi saat ini, mungkin sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita untuk melihat perzinaan terekspos di sosial media. Bahkan kita mendapati tidak secara sembunyi-sembunyi lagi, untuk pasangan yang belum menikah mempertontonkan kemesraannya, dan menutup diri akan syariat yang telah mengharamkan perzinaan. Seorang ahli ibadah yang terkenal dengan kesalihannya pun bisa terjerumus dalam bisikan setan, kemudian mati dalam keadaan kufur. Lalu bagaimana dengan kita yang ilmunya masih lupa ingat, dan ibadahnya masih minim? Maka dari itu, teruslah beramal dengan amalannya ahli surga, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali pada Sang Pencipta. Teruslah berdoa agar dijauhi terhadap sesuatu yang buruk. Dan jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.